bagaimana sih common workflow-nya dalam identifikasi kesehatan tanaman. Mungkin untuk pertanyaan ini saya minta bantu Mas Aji dulu untuk menjelaskan kira-kira seperti apa, Mas. Baik, Mas Johan, terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara mengenai workflow, secara umum terdapat dua workflow yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi kesehatan tanaman pada suatu kebun. Metode pertama adalah site-based assessment, metode kedua adalah remote sensing assessment ataupun metode. Metode pertama mengharuskan kita untuk datang ke lapangan untuk melakukan sensus, sampling maupun observasi tergantung dari objektif yang kita ingin dapatkan. Dari kegiatan lapangan ini kita berusaha untuk mengambil suatu sampel dari pohon atau tanaman yang mengalami gejala penyakit. Kita akan lakukan analisis di laboratorium sehingga hasilnya bersifat akurat dan objektif. Satu lagi, kita juga bisa melakukan pengukuran di lapangan menggunakan alat bantu seperti tampak di gambar, itu penggunaan spektrofotometer lapangan di mana kita bisa memotret adanya variasi spektral yang menunjukkan mana yang tanaman sakit, mana yang tanaman sehat. Metode kedua adalah metode remote sensing, di mana dari data remote sensing atau data tampak dari atas, tanaman-tanaman yang sakit dan tanaman yang sehat, itu dapat dibedakan menggunakan pendekatan visual, menggunakan unsur interpretasi seperti warna, rona, ukuran, bentuk, dan berbagai macam unsur lainnya. Tampak adanya contoh bentuk fisik tanaman yang mati, yang sehat, yang mendekati penyakit tadi, itu ciri-cirinya cukup berbeda. Bahkan juga untuk melakukan pendekatan secara spektral ini juga memungkinkan tanaman yang sehat dan tanaman yang sakit memiliki ciri-ciri spektral yang berbeda, seperti tampak di sebelah kiri spectral signature. Kita bisa mengadopsi pendekatan ini untuk melakukan pengolahan lebih lanjut, berbasis pixel base untuk melakukan klasifikasi baik menggunakan metode deep learning maupun machine learning, sehingga kita bisa mendapatkan di mana saja terjadinya masalah kesehatan tanaman tadi. Mungkin dari Pak Badi bisa memberikan informasi kendala atau penyakit apa yang umum terjadi di area perkebunan Wilmar. Oke, terima kasih banyak Mas Aji untuk penjelasannya. Pak Badi boleh dibantu Pak untuk workflow dalam identifikasi kesehatan tanaman di Wilmar seperti apa, Pak Badi? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Tadi Mas Aji sudah sampaikan beberapa cara dalam mengidentifikasi tanaman ya. Di antaranya adalah metode survei atau sensus atau site-based assessment tadi. Kemudian juga dilanjutkan dengan analisis di laboratorium. Dan juga menggunakan metode penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, metode-metode tersebut dapat menjadi alternatif cara yang cepat dan akurat dalam identifikasi kesehatan tanaman. Sehingga di sini untuk melengkapi informasi dari Mas Aji, saya ingin sedikit menunjukkan apa yang kami kerjakan untuk memastikan bahwa tanaman kelapa sawit yang kami rawat itu dalam kondisi sehat. Dimulai dari saat tanaman masih di pembibitan, identifikasi kesehatan tanaman dilakukan dengan metode sensus atau pengecekan langsung di lapangan. Kami mengedepankan upaya pencegahan atau prinsip profilaktik agar serangan hama dan penyakit tanaman itu dapat ditekan. Sedangkan untuk tanaman yang memasuki usia TBM atau tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan atau TM, kami cenderung menerapkan metode pengendalian hama terpadu. Seperti contohnya adalah untuk mengendalikan serangan hama pemakan daun, kemudian serangan oriktes atau kumbang badak, kemudian serangan rayap, dan juga serangan ganoderma. Nah, untuk mengidentifikasi serangan-serangan hama dan penyakit tanaman tersebut, kami juga menerapkan metode sensus. Nah, sedangkan untuk menilai kesuburan tanaman atau mengetahui status kecukupan dari hara dari tanaman tersebut, kami lakukan metode leaf sampling, yaitu pengambilan sampel daun yang kami lanjutkan dengan analisis di laboratorium. Oke, next slide-nya. Nah, slide ini menunjukkan salah satu upaya kami dalam melakukan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya di area nursery, yaitu kami memanfaatkan drone
untuk melakukan tindakan profilaktik atau pencegahan dengan melakukan penyemprotan secara rutin menggunakan pestisida ataupun fungisida. Demikian yang saya bisa sampaikan, Mas Johan. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Siap, terima kasih banyak Pak Badi sudah sharing ke kita nih untuk workflow identifikasi kesehatan tanaman yang sudah direalisasikan di Wilmar Plantation ya Pak. Yes. Terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini saya mau minta bantu ke Pak Badi dulu nih Pak. Nah, kira-kira nih bagaimana nih Pak pemanfaatan geospasial untuk identifikasi kesehatan tanaman yang sudah diterapkan saat ini di Wilmar International? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sedikit meluas dari pertanyaannya, slides yang saya tampilkan ya, yaitu tentang apa saja yang Departemen GIS lakukan untuk mendukung kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit Wilmar. Jadi di sini saya coba kelompokkan ke dalam 4 kelompok kegiatan, yaitu pekerjaan geospatial data collecting, yang di dalamnya terdapat kegiatan survei dan juga digitasi data. Kemudian kegiatan geospasial analisis, yang kegiatan utamanya adalah kegiatan-kegiatan analitis tematik. Kemudian juga ada pemanfaatan artificial intelligence, yang kegiatan utamanya adalah menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu kami mengumpulkan data secara cepat untuk skop yang luas. Kemudian pembuatan information system atau sistem informasi yang di dalamnya adalah menyajikan data dalam bentuk sistem informasi digital. Cukup banyak ya tadi bagian-bagiannya di situ, mungkin bisa peserta webinar baca sendiri. Nah, sedangkan untuk menjawab pertanyaan Pak Johan, penerapan sistem informasi geografis di Wilmar untuk mengidentifikasi kesehatan tanaman, kami masih sebatas untuk penyajian data dalam bentuk peta utamanya ya. Seperti contohnya adalah peta sebaran tingkat serangan hama dan penyakit tanaman, kemudian pembuatan peta tanah, peta kecukupan nutrisi, dan sebagainya. Kemudian untuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI, itu kami mulai untuk gunakan untuk mengidentifikasi kesehatan tanaman, namun masih dalam tahap penelitian atau riset dan belum diimplementasikan untuk skala luas. Jadi kuncinya adalah di sini bahwa untuk memanfaatkan kecerdasan buatan ini adalah kita memerlukan adanya riset. Tidak bisa langsung serta-merta kita mendapatkan misalnya nilai NDVI atau nilai indeks vegetasi, kemudian kita tahu bahwa tanaman itu mengalami sesuatu. Itu harus kita mempunyai ground truth atau pembuktiannya. Nah, next slide-nya. Di sini saya coba berikan contoh penerapan platform ArcGIS Enterprise yang kami manfaatkan untuk membantu kegiatan sensus kesehatan tanaman, yaitu dengan menggunakan aplikasi ArcGIS Survey 123. Jadi di sini kami memanfaatkan Survey 123 untuk melakukan audit tanaman, seperti bagaimana kondisi tanaman itu di lapangan, apakah hidup atau mati, kemudian bagaimana kondisi di sekitar tanaman itu sendiri seperti apa, kemudian kondisi serangan hama dan penyakit tanaman, dan sebagainya. Kemudian hasil survei ini selanjutnya kami sajikan dalam bentuk dashboard agar mudah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang mengalami serangan hama atau penyakit tanaman. Selanjutnya saya rasa Mas Aji dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi yang telah dikembangkan di SD. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Badi untuk penjelasannya. Nah, saya minta bantu ke Mas Aji nih tentang pemanfaatan geospasial nih Mas, tentang identifikasi kesehatan tanaman. Mungkin boleh di-sharing Mas ke Bapak dan Ibu partisipan di sini tentang pemanfaatan geospasial seperti apa? Ya, terima kasih Mas Johan untuk pertanyaannya. Menarik juga untuk mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Badi, mengetahui sudah cukup luas pengaplikasian teknologi GIS di area kerja Wilmar, dari hulu hingga hilir, dari data collecting hingga analisis informasi hingga penyajian, semua sudah coba dikembangkan oleh Wilmar. Mungkin di sini saya akan coba menyampaikan posisi dari dukungan teknologi Esri untuk manajemen perkebunan. Jadi mungkin dari awal proses collecting, Esri menyediakan tool untuk memudahkan kegiatan collecting
baik itu sumber datanya dari sensor IoT, kita memiliki aplikasi GeoEvent di mana data dari sensor kita bisa peroleh secara real time integrasinya, kemudian data-data cuaca juga kita bisa integrasikan secara real time. Data remote sensing dari satelit itu disediakan beberapa jenis data seperti Landsat dan Sentinel. Di Living Atlas kita bisa memanfaatkan API-nya untuk melakukan analisis lebih lanjut. Selain itu, untuk akuisisi data drone, terdapat drone to map yang bisa kita gunakan untuk merencanakan dan mengolah data drone, baik itu sifatnya multispektral maupun RGB, tergantung dari sensor yang kita gunakan. Untuk kegiatan survei lapangan, terdapat survei 123, tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Badi, formnya seperti itu. Kemudian ada juga teknologi field map dan workflows untuk mempermudah kegiatan survei di lapangan dan akuisisi data lapangan. Dari berbagai data sumber tadi, data tersebut kita bisa olah ke dalam suatu centralized database, enterprise database. Kita memiliki beberapa teknologi penyimpanan data. Dari data tadi, kita akan mudah mengolahnya menggunakan ArcGIS Pro, di mana di dalamnya terdapat sekumpulan tool untuk mendukung analisis, baik sifatnya spatial analysis, temporal analysis, 3D analysis, maupun deep learning yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dari pengolahan tersebut, kita bisa mendapatkan suatu output sebuah sistem informasi berbasis web, berbasis mobile, multiplatform, yang dimana dari pengolahan sistem informasi ini, sebagai contoh ada suatu dashboard yang memudahkan pemangku kebijakan untuk bisa membuat keputusan yang tepat terkait manajemen kebun. Next. Sebagai contoh, ini terdapat suatu analisis dampak dari serangan suatu hama di suatu kebun, di mana telah terjadi serangan hama ditunjukkan dengan area berwarna merah, kemudian kita bisa melakukan analisis zonasi buffer. Maksudnya dari analisis ini kita bisa mengetahui sejauh mana area serangan dan area yang mungkin terdampak. Kemudian dari fenomena ini kita bisa melakukan pengambilan keputusan, area tersebut harus kita kelola, harus kita rawat, sehingga harapannya ada perubahan kondisi di lapangan yang awalnya bermasalah, sakit, menjadi sehat, ditunjukkan dengan awalnya warna merah, kemudian berubah secara gradual menjadi warna terang, artinya telah terjadi perubahan. Selain itu, data dalam bentuk grafik juga kita bisa visualisasikan menjadi beberapa infografis yang saling terkait satu sama lain dan sifatnya interaktif, seperti tampak di layar Bapak Ibu sekalian.